Tidak sedikit yang memuja atau mengacungkan jempol kepada Bang Rocky Gerung dan menobatkan ia sebagai filsuf nomor satu di Indonesia. Namun tentu ada banyak pihak juga yang tidak sepakat dengan puja-puji itu dan menganggap bahwa Rocky Gerung adalah seorang yang mengganggu atau sebut saja menghancurkan citra filsuf, menghadirkan filsafat yang nyeleneh, filsafat yang tidak cinta pada kebijaksanaan. Ya, saya kira itu pro dan kontra biasa saja, tapi kali ini kita akan bongkar rahasia Bang Rocky Gerung dalam berfilsafat di dalam menaklukkan Senquote, mengalahkan mereka-mereka yang expert di bidangnya dalam perdebatan-perdebatan di berbagai pentas diskusi atau perdebatan ya intelektual. Selamat datang di Bukan Ahli Filsafat. Ya, teman-teman, kali ini kita akan punya segmen terkait dengan membongkar rahasia Bang Rocky Gerung di dalam menghadirkan ya percakapan-percakapan publik atau sebut saja debat publik di berbagai macam kesempatan sehingga keberadaan Bang Rocky Gerung sangat betul-betul ya menarik suatu fenomena di dalam berfilsafat yang bagi beberapa kalangan mengatakan bahwa filsafat dibawa ke sebuah pentas yang populer, yang kemudian disisipi dengan kepentingan-kepentingan politis yang bukan lagi mengejar apa yang disebut dengan hakikat kebijaksanaan atau cinta pada kebijaksanaan. Nah, kita tidak ingin masuk dalam konteks berada pada posisi apakah sebagai seorang pemuja atau sebagai seorang yang menolak, mereject tentang gaya berfilsafat Bang Rocky Gerung. Tetapi bukan ahli filsafat mencoba untuk mengidentifikasi atau menunjukkan kepada teman-teman cara Rocky Gerung menaklukkan lawan-lawan dalam perdebatan filsafat. Dan saya kira konten ini tidak bermaksud untuk menghadirkan sebuah perspektif yang membekali teman-teman untuk mengalahkan Rocky Gerung. Karena pagi-pagi saya harus katakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Rocky Gerung. Sebab ya kalau kita bicara tentang by genetik, ya memang ya itulah genetiknya Bang Rocky Gerung. Bahwa setiap orang itu adalah akan lebih dari orang lain dan kurang dari orang lain. Sehingga kalau kita mau menghadapi Rocky Gerung, tentu tidak akan pernah mungkin bisa mengalahkannya, termasuk juga ya sebaliknya. Tapi yang ingin kita hadirkan di sini adalah bagaimana memberikan perspektif agar teman-teman kita tidak mudah dikalahkan oleh Bang Rocky Gerung atau jangan sampai kita kalah dalam konteks itu ya. Nah, baik, dalam seni berpikir ya ada dua wilayah yang harus dikuasai yang saya sebut sebagai dunia atas dan dunia bawah ya. Dunia atas itu adalah dunia deduktif. Dunia bawah adalah dunia induktif. Nah, ini dua. Jadi cara berpikir teman-teman bisa bagi otaknya, satu dunia deduktif, yang satu adalah dunia induktif. Dunia deduktif adalah dunia apa yang disebut dengan konsep ya. Dunia yang disebut dengan model, dunia yang disebut dengan teori, dunia yang disebut dengan paradigm atau paradigma ya. Sekali lagi konsep ya, kemudian model, teori dan paradigma. Sementara dunia induksi adalah dunia faktual, dunia empiris atau dunia peristiwa hari-hari. Nah, disinilah sebagai seorang pemikir kita perlu menghubungkan, mengkonekkan antara apa yang disebut dengan fakta empiris, fakta induktif dengan fakta deduktif ya. Jadi kemampuan seseorang mondar-mandir pada dua wilayah ini, wilayah deduktif dan wilayah induktif, merupakan modal besar dalam melakukan diskusi-diskusi atau juga ketika harus berhadapan dengan perdebatan. Mereka yang menguasai wilayah deduktif dan wilayah induktif adalah mereka yang akan lebih kelihatan unggul dalam perdebatan-perdebatan untuk semua isu apapun yang ingin dihadirkan, diperhadapkan kepada mereka. Nah, bagaimana kemudian Bang Rocky Gerung ya bisa memenangkan itu? Baik, kita intip satu hal dan hal-hal berikutnya nanti kita akan bicarakan di kesempatan yang lain. Yang pertama, Bang Rocky pasti akan menguasai yang disebut dengan wilayah deduktif, wilayah konsep, wilayah model, wilayah teori, wilayah paradigma. Dan kebanyakan dari apa yang dikuasai oleh Bang Rocky Gerung itu adalah bicara tentang teori dan paradigma ya. Jadi bukan bicara sebatas konsep dan sebatas model-model teori itu ya, tetapi bicara tentang establish tentang teori dan paradigma. Nah, di wilayah inilah ya Bang Rocky bergerilya, bagaimana ia menguasai
perjalanan ya apa yang disebut dengan roadmap sebuah teori atau sebuah paradigma, karena kita tahu bahwa teori dan paradigma ini memiliki pemahaman yang berbeda, wilayah batasan yang berbeda. Secara teoritis bahwa teori akan bisa tergantikan, tetapi secara paradigmatik itu tidak akan tergantikan. Jadi penguasaan Bang Rocky Gerung pada tingkat paradigmatik itulah yang membuat dia sulit untuk dibantahkan kalau lawannya kemudian tidak menguasai paradigma, ya, teori dan paradigma. Jadi ini adalah modal besar bagi Bang Rocky Gerung. Berikut, dia juga harus menguasai apa yang disebut dengan wilayah induktif. Dia harus tahu isu-isu yang paling relevan, isu-isu yang terkini, yang paling mutakhir, sehingga kemudian dia carikan konektivitasnya dengan teori dan paradigma. Apakah fenomena induktif itu memiliki argumentasi atau kerangka pikir, kerangka penjelas, ya, yang dimiliki dengan hadirnya teori dan paradigma yang ia kuasai. Karena sekali lagi bahwa paradigma itu adalah sesuatu yang sulit untuk tergantikan, sehingga dia relatif established dan kokoh, dan sulit untuk diperdebatkan gitu. Harus ada sebuah proses yang sangat panjang. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari Bang Rocky Gerung dalam konteks bagaimana dia menguasai teori dan paradigma dan menguasai fenomena atau disebut dengan realitas empiris. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bagikan pada dua hal ya. Yang kedua adalah kemampuan. Di sini kuncinya tikungan-tikungan yang dibuat oleh Bang Rocky ya Gerung inilah yang kemudian susah untuk diikuti oleh para lawan-lawan diskursusnya, lawan-lawan debatnya. Karena apa? Bang Rocky Gerung pertama kali dia akan mengikuti alurnya, yaitu bagaimana mendudukkan fakta empiris, evidence base-nya. Dan kemudian dia mencoba untuk menerangkan sedikit tentang teori-teorinya atau paradigma. Setelah itu, barulah barang ini dia mainkan. Dengan cara apa? Dia kemudian melompat untuk melakukan proses abstraksi, proses yang kita sebut sebagai sebuah konseptualisasi dengan menghadirkan konsep-konsep baru dan rasionalitas yang dia bangun. Ya, dia maknai semua antara fenomena induktif dengan fenomena teoritik atau fenomena deduktif itu yang merupakan wilayah teori dan paradigma, sehingga ya, rasionalitas yang dibangun oleh beliau itu diusahakan jauh dari pakem-pakem generalis ya, jauh dari pikiran-pikiran diskursus-diskursus yang umum, sehingga ia mencoba untuk memaknai bahkan yang dirinya sendiri tidak mau tahu. Artinya bahkan pada wilayah pemaknaan yang dia sendiri belum bisa validasi. Nah, disitulah dia merajalela, dia melakukan upaya konseptualisasi, memaknai atau melakukan emiksasi yang jauh dari benak orang-orang yang terbiasa berpikir secara slow ya, slow thinking ya, berpikir tentang hanya mencari basis teori. Bahkan dia mencoba untuk melakukan teorisasi-teorisasi yang bahkan nanti urusan benar atau tidak itu urusan belakang. Disinilah kecakapan Bang Rocky Gerung yang sulit, yang bagi semua orang kan akhirnya menolak tentang gaya bagaimana rasionalitas yang dibangun, rasionalisasi yang dibangun oleh Bang Rocky Gerung itu sulit untuk divalidasi ya, bisa pada upaya tataran atau level yang dipercaya, tetapi kemudian kalau bicara tentang realitas faktualnya itu lain soal lagi ya. Jadi sekali lagi bongkaran kita tentang rahasia diskursus atau perdebatan Bang Rocky Gerung itu ada pada penguasaan teori paradigma, kemudian penguasaan tentang wilayah induktif, ya, dan kemudian bagaimana dia meraciknya sampai-sampai orang tidak pernah memikirkan, dan dia membentuk sebuah konsep frase atau diksi yang pada saat itu juga dia ciptakan. Jadi ketika Anda berhadapan dengan Rocky Gerung, biasanya dia sedang merajut sebuah diksi-diksi baru, sebuah definisi-definisi baru yang tidak terjangkau oleh pikiran kebanyakan orang yang berpikir linear. So, mari masuk belajar untuk zigzag dalam berpikir pada wilayah yang disebut dengan wilayah induktif dan wilayah deduktif, dan kita kemudian meramu ya teori kita sendiri, diksi kita sendiri, maka teman-teman tidak akan mudah untuk dikalahkan. Bukan ahli filsafat.